Rina, dan ini teman saya Ahmad dan Handoko. Kami belajar di sekolah lanjutan tingkat atas, di pesantren yang berbeda-beda. Kami sedih karena selama pandemi sistem pembelajaran di pesantren berubah dari luring ke daring, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu belajar. Bahkan hilangnya nilai pengasuhan ala pesantren. Kami juga sedih karena sesuai data yang dikumpulkan MUI, selama pandemi ini kami kehilangan 900 kiai dan nyai yang menjadi panutan kami. Untuk mengetahui dampak dan ketahanan pesantren selama pandemi, PPIM melakukan studi di 15 pesantren yang memiliki afiliasi berbeda-beda di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui survei pada guru dan santri serta wawancara dari diskusi kelompok terarah dengan pimpinan, santri laki-laki dan perempuan, kepala sekolah, dan satgas. Mari kita lihat temuannya. Sebenarnya santri yang mukim dapat terjaga dari penularan COVID-19. Namun, masih adanya warga pesantren yang keluar atau orang luar yang masuk area pesantren, serta screening yang kurang ketat saat kedatangan santri, maka akan meningkatkan kerentanan pesantren dalam penularan COVID-19. Apalagi jika kepadatan hunian dan kegiatan komunal ada di dalamnya. Selain itu, minimnya testing dan tracing yang dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia, finansial, kurangnya wawasan, dan ketidakinginan untuk melakukan upaya tersebut semakin mempermudah masuk dan menyebarnya virus corona di area pesantren. Terkait hal tersebut, riset ini menunjukkan bahwa pengetahuan terkini mengenai penularan dan pencegahan COVID-19 belum cukup tinggi. Misalnya, separuh dari masyarakat di pesantren kami tidak yakin bahwa rokok membuat seseorang lebih rentan terinfeksi COVID-19. Selain itu, masih terdapat masyarakat pesantren yang tidak ingin orang lain tahu ketika mereka terkena COVID-19 dan masih setuju jika orang tua dapat berkunjung ke pesantren selama pandemi. Di tengah pandemi ini, peneliti juga mengukur kesehatan mental santri dan guru dan menemukan adanya gejala depresi tingkat ringan sampai agak berat. Padahal depresi dapat menurunkan imunitas kita loh. Sulit tidur, kurang nafsu makan, merasa gagal, sulit berkonsentrasi, ingin bunuh diri. Ternyata di antara santri dan guru kami masih meyakini COVID-19 adalah konspirasi manusia. Contohnya, mereka percaya bahwa perusahaan farmasi yang menciptakan virus untuk mengambil untung dari vaksin dan rumah sakit sengaja meng-COVID-kan pasien untuk mendapatkan insentif tambahan. Temuan ini juga menunjukkan santri dan guru beranggapan pembatasan ibadah selama pandemi merupakan upaya pelemahan umat Islam, dan Yahudi membuat virus untuk meruntuhkan Muslim. Padahal, hasil analisis kolerasi menunjukkan bahwa semakin percaya pada isu konspirasi, semakin abai protokol kesehatan. Kerentanan pesantren juga terlihat dari kepercayaan yang rendah dari masyarakat pesantren yang diteliti terhadap pemerintah dan institusi politik dalam menangani pandemi COVID-19. Lebih dari setengah responden menganggap keparahan pandemi COVID-19 disebabkan pemimpin yang tidak kompeten. Ketidakkompetenan sistem negara dan pemerintah ini mengakibatkan 1/4 responden mendukung penggantian sistem demokrasi ke sistem khilafah. Padahal tingginya ketidakpercayaan pada pemerintah dan persepsi tentang sistem negara yang korup dan tidak adil dapat melemahkan hubungan sosial pesantren dengan masyarakat di luar pesantren. Namun, di tengah kerentanan tersebut, pesantren mampu bertahan karena memiliki beberapa faktor. 1. Memiliki kepemimpinan yang terbuka, demokratis, dan responsif. 2. Jaringan atau kemitraan yang luas. 3. Sumber daya yang kuat. Dan 4. Tata kelola yang profesional. Ketahanan pesantren selama pandemi juga didukung peran pemimpin perempuan yang makin menguat, terutama perempuan berpendidikan tinggi dan berlatar belakang pendidikan kesehatan. Di antara peran mereka, yaitu mothering, promosi kesehatan, meluruskan isu-isu konspirasi, serta membangun jaringan. Hal ini dimungkinkan karena keterbukaan kiai atau pemimpin laki-laki untuk berbagi kekuasaan atau power sharing dalam pengelolaan pesantren. Alhamdulillah, pandemi juga membawa perubahan bagi masyarakat pesantren loh. Seperti
Satu, meningkatnya religiusitas. Dua, meningkatnya wawasan, kesadaran, dan dukungan terhadap pola hidup bersih dan sehat di pesantren. Tiga, bertambahnya fasilitas pendidikan dan meningkatnya kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Empat, menguatnya peran nyai dan pemimpin perempuan. Pesantren terbukti memiliki daya lenting yang tinggi dari masa ke masa untuk dapat bertahan di tengah kerentanan selama pandemi. Pesantren harus mampu terbuka, profesional, dan beradaptasi dengan setiap perubahan.